Di video kali ini kita akan masuk ke materi layouting ya, bagaimana caranya kita merender atau menampilkan sebuah elemen HTML yang kita buat itu ke dalam kelompok-kelompok yang kita petakan nantinya. Ada suatu properti yang dinamakan display. Ini properti yang cukup penting atau bahkan sangat penting yang harus kita pahami agar tahu ya bagaimana suatu elemen HTML yang kita buat ditampilkan dalam sebuah website, sehingga kita tidak bingung nanti ketika kita styling ataupun seperti contohnya kita tambahkan width untuk lebarnya, kemudian height untuk tingginya, itu bisa kita pahami. Saya buka w3school.com ini ya, mengenai materi CSS layouting untuk properti display. Di sini katanya properti display adalah properti CSS yang sangat penting ya untuk mengatur layout di dalam website yang kita buat. Kemudian disebutkan lagi properti display ini untuk bagaimana dan jika elemen tersebut akan ditampilkan. Artinya ini untuk mengatur jika dan bagaimananya sebuah elemen yang kita buat itu akan ditampilkan. Setiap elemen HTML itu secara default ya, itu memiliki value berdasarkan tipe dari elemen tersebut. Dan default display untuk value kebanyakan adalah block dan juga inline. Nah, kita sudah menemukan ya dua kata kunci. Setiap elemen itu kebanyakan dia memiliki displaynya block dan juga inline. Nah, selain itu juga ada lagi display yang lain ya, display noun, kemudian dan juga inline block. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita akan bahas dulu mengenai div ya. Nah, ini salah satu block level elemen, artinya ini berdisplay block. Nah, ini disebutkan div adalah elemen block level elemen. Kita akan bahas dulu untuk div ini, karena ini sangat berguna ya untuk mengelompokkan elemen-elemen HTML kita nanti. Oke, kalau begitu kita buka saja ya kode editor kita. Kita buka file project yang sudah kita buat sebelumnya di belajar CSS. Kemudian kita select folder, dan di sini kita buka dan juga buat file baru. Kita menamakan display ya, display CSS.html. Lalu kita buat generate HTML-nya, kemudian title-nya belajar display CSS ya. Kemudian di body-nya ini seperti biasa kita menggunakan tag P, belajar CSS ya, display. Nah, tadi kita akan bahas mengenai div. Nah, div ini tadi berdisplaynya block ya, displaynya block. Kalau kita open with live server, ini hasilnya. Kode editor dan juga web browsernya berdampingan seperti ini saja. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk melihat hasilnya, kita klik kanan ya, kita inspect di sini. Kita sorot div-nya, lalu kita lihat di sini displaynya adalah block ya. Ini default-nya adalah block. Oke, jadi seperti ini. Untuk yang pertama kita akan berikan div. Kemudian tag P-nya kita bungkus ya.
Lalu kita akan buat paragraf menggunakan generate ya, lorem ipsum di sini. Selanjutnya kita buat tag P lagi di sini. Kita paste, kemudian kita simpan. Sudah ada di sini ya. Lalu untuk div-nya kita buat 3 seperti ini. Kemudian kita beri nama kelas itu tab 1 misalnya. Untuk div yang kedua kita berikan kelas tab 2 ya. Untuk yang ketiga kita beri kelas tab 3, kemudian kita simpan. Nah, akan otomatis seperti ini. Oke, jadi div ini kalau misalnya kita style, kita berikan CSS ya. Untuk kelas tab 1 kita akan berikan misalnya background color aqua, kemudian kita simpan. Kemudian tab yang kedua background colornya, kemudian kita simpan seperti itu. Ini bisa kita lihat untuk tag P-nya ada 2 ya. Lalu kita bungkus menggunakan div dengan kelas tab 1. Nah, secara otomatis yang ada di dalam div ini maka akan tergenerate seperti ini ya, dengan instruksi yang kita berikan, yaitu di kelas tab 1 kita berikan background aqua seperti ini. Lalu kenapa bisa seperti ini dan yang lain tidak terpengaruh? Nah, itu ada yang disebut yang namanya parent dan juga child ya. Nah, kalau bisa dibilang, teman-teman bisa bilang tag P ini adalah child atau anak, kemudian tag P yang kedua ini adalah child atau anak dari si parent. Nah, parentnya itu adalah si div ini ya. Kenapa ketika kita berikan styling di div dengan kelas tab 1 ini, yang lain itu tidak terpengaruh, karena kita sudah kelompokkan di masing-masing parent ya. Di masing-masing parent itu ada child. Childnya itu adalah yang ini, tag P. Maka dari itu kenapa untuk div yang lain itu akan berbeda. Misalnya untuk tab yang nomor 3 kita berikan juga background color misalnya. Kita pilih yang ini, kita simpan. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Lalu untuk default display-nya ini sebenarnya bisa kita inspect ya. Kita inspect. Kemudian kita arahkan ke div tab 1 ini ya. Dan di sini bisa kita lihat nih, untuk div dia secara default memiliki display block. Untuk yang pertama, karakteristik dari display block itu sendiri ya, ketika kita memberikan elemen baru, maka secara otomatis akan membuat baris baru. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya untuk P juga sebenarnya displaynya block ya. Kalau misalnya kita inspect elemen, nah ini displaynya block. Maka dari itu kenapa ketika kita memberikan 2 tag P atau elemen P di sini ya, nah dia tidak akan di-generate di samping tag P yang satu ini ya, maka dia akan membuat baris baru di bawahnya. Jadi seperti itu salah satu karakteristik dari display block. Dan juga kalau misalnya kita lebarkan seperti ini browsernya, maka seluruh elemennya itu akan memenuhi dari browser. Seperti ini contohnya, kalau bisa kita bilang ini 100%-nya ya dari browser, maka semua elemen dari display block kalau mencukupi, dia akan memenuhi dari browsernya.
Kalau misalnya kita berikan di sini, kita hapus misalnya. Misalnya seperti ini ya. Kita simpan. Kita inspect elemen. Nah, kalau kita lihat, kita sorot ya di tag P ini. Karena dia displaynya blok, maka akan 100% walaupun kontennya itu cuma segini ya. Cuma 1, 2, 3, 4 kata. Tapi memiliki ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh yang di sini. Nah, itu tetap akan berada di 100%-nya. Itu karakteristik dari display block. Oh ya, mungkin akan saya catat di sini ya beberapa display. Yang pertama itu adalah displaynya block. Kemudian ada lagi inline. Lalu yang ketiga inline block. Yang keempat itu adalah display none. Kita komentari. Kita simpan. Oke, tidak ada pengaruh apapun. Jadi untuk display block seperti itu ya, teman-teman, karakteristiknya. Lalu selanjutnya untuk display block ini bisa kita atur untuk tinggi dan juga lebarnya. Katakan di sini secara default dia akan memenuhi konten ya untuk backgroundnya. Tapi untuk background ini bisa kita berikan misalnya width ya. Width untuk mengatur lebarnya. Katakan kita menggunakan lebar 500 px. Kemudian untuk tinggi menggunakan height ini 500 px. 500 px ya. Nah, maka akan seperti itu ya, teman-teman. Maka akan tergenerate width-nya atau lebarnya 500 px, kemudian tingginya 500 px juga. Walaupun kontennya itu hanya sedikit seperti ini ya. Artinya bisa kita atur tinggi dan juga lebar dari parent-nya. Ingat ya teman-teman, ini child, kemudian parent-nya itu adalah div ini ya. Elemen pembungkusnya adalah div. Lalu selanjutnya untuk display inline kita akan coba menggunakan span ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus semuanya, jadi kita simpan. Maka akan tidak ada ya karena kita hapus semua. Selanjutnya kita akan menggunakan text span. Di sini kita berikan belajar display CSS. Kita simpan. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk span-nya kita styling ya. Span di sini. Lalu kita berikan background color-nya red misalnya. Oke, nggak ada masalah ya. Background-nya itu adalah merah. Lalu selanjutnya teman-teman ingat ya, untuk display block tadi kita bisa atur untuk tinggi dan juga lebar. Nah, di sini kita akan coba juga untuk width. Lebarnya kita akan atur 500 px juga. Lalu untuk height, untuk tinggi kita 500 px juga. Kita simpan. Tuh, lihat ya teman-teman, untuk span ternyata tidak bisa kita berikan lebar dan juga tinggi karena dia displaynya adalah inline. Kalau misalnya kita berikan lagi untuk tag anchor ya, misalnya refnya ke sini, misal kita berikan belajar CSS di sini, kita copy ya, seperti ini, lalu kita simpan. Nah, jadi
salah satu karakteristiknya lagi untuk display inline, ketika kita memberikan elemen HTML lagi ya, maka secara otomatis tidak akan memberikan baris baru. Untuk inline akan mengenerate ya, elemen HTML itu akan ditampilkan seperti ini secara horizontal. Kalau misalnya kita berikan span lagi seperti ini, kita simpan ya, maka akan menambahkan di sebelah kanannya ini dan tidak akan memberikan baris baru atau tidak akan ke bawah ya. Kita simpan. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara agar kita memberikan displaynya tidak inline, itu kita bisa menggunakan inline block ini ya. Artinya kita replace untuk inline ini, kita ganti menggunakan inline block. Nah, kita akan langsung praktek. Untuk tag A ini, kita styling, misalnya kita berikan display ya, propertinya display, kemudian inline block ya, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan berikan width ya, width-nya katakan kita 100 px untuk lebar, lalu untuk tinggi atau height-nya kita akan gunakan 100 px juga, kita simpan. Nah, oke, dia sudah terpengaruh. Untuk memperjelas mungkin kita berikan background color, kita simpan. Tuh ya teman-teman, lihat ya, kalau untuk displaynya inline seperti tag span ini atau tag A ini ya, maka tidak bisa kita atur untuk tinggi dan juga lebarnya. Nah, kalau kita ingin merubah displaynya, maka itu bisa dengan cara kita replace ya, menggunakan display propertinya, kemudian value-nya adalah inline block ya, atau juga bisa misalnya tag A ini kan display untuk default-nya itu adalah inline, kita langsung bisa kasih di sini block seperti ini. Kita simpan. Tuh, juga bisa ya. Kita replace, tapi kalau untuk block secara otomatis akan memberikan baris baru, makanya dia ke bawah seperti ini ya. Kalau misalnya kita ingin tetap berada sejajar ya, secara horizontal, secara garis gitu ya, kita bisa berikan inline block itu tadi. Dan bisa kita berikan width ataupun lebar dan juga height untuk tingginya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai display yang non ini ya. Display non ini untuk memberikan efek pada elemen HTML kita untuk menghilangkan ya. Jadi ketika ada kondisi tertentu yang misalnya kita klik button, elemen yang lain kita hilangkan. Nah, itu bisa juga, misalnya katakan kita ketika kita hover ya, ketika kursor kita berada di tag A ini, maka kita akan hilangkan elemennya. Kita bisa gunakan dengan cara seperti ini, tag A ya, kemudian kita hover. Ketika di hover, maka kita akan rubah displaynya. Yang tadinya displaynya itu inline block ya, seperti ini, maka kita replace menggunakan display non. Simpan. Nah, ingat ya teman-teman, ketika kita hover, tuh hilang ya, tuh hilang ya. Kita kasih contoh lagi untuk yang tag span-nya ya. Untuk tag span, ketika kita hover, maka displaynya akan kita rubah menjadi non. Tuh, hilang ya. Tuh, hilang itu. Jadi begitu ya teman-teman. Bisa juga ketika kita hover, background-nya berubah misalnya ya. Span ketika di hover, background yang tadinya ini merah, kita rubah menjadi
misalnya biru gitu. Tuh. Jadi begitu ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai display. Sampai jumpa di video selanjutnya.